Saya Muhammad Fathur Rahman Mulyana. Sesuai penjelasan antum yang tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa setiap ahlul bait itu pasti keturunan Nabi Muhammad SAW, dan tapi tidak semua keturunan Nabi SAW itu keturunan itu termasuk ke dalam kategori ahlul bait yang tadi. Dan kemudian pertanyaannya, Habib, bagaimana sikap kita terhadap keturunan Nabi yang tidak termasuk ke dalam ahlul bait sebagai kita pandangan dari sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Buka halaman 27. Kalangan Wahabi dalam memaknai ahlul bait tidak keluar dari 4 pendapat aswaja di atas. Karena secara umum kalau dalam soal fikih, saudara, Wahabi itu ikut madhab Imam Ahmad. Secara fikih mereka banyak mengikuti pendapat Imam Ahmad ibn Hambal. Nah, karena mereka mengikut pendapat Imam Ahmad ibn Hambal, yang nggak beda dengan kita. Jadi di kalangan mereka ada yang melihat, oh, ahlul bait itu keturunan Nabi, oh, ahlul bait itu juga istri Nabi. Saudara, seperti yang tadi saya sampaikan, Ibn Taimiyah memilih itu, bahwa ahlul bait itu adalah para istri Nabi dan keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dalam konteks ini nggak beda ya, ikhwan. Kalau soal Wahabi sekarang ada yang benci kepada ahlul bait, itu urusan lain. Nah, kita bicara, buka halaman 27. Kalangan Wahabi dalam memaknai ahlul bait tidak keluar dari 4 pendapat aswaja di atas. Karena secara umum kalau dalam soal fikih, saudara, Wahabi itu ikut madhab Imam Ahmad. Secara fikih mereka banyak mengikuti pendapat Imam Ahmad ibn Hambal. Nah, karena mereka mengikut pendapat Imam Ahmad ibn Hambal, yang nggak beda dengan kita. Jadi di kalangan mereka ada yang melihat, oh, ahlul bait itu keturunan Nabi, oh, ahlul bait itu juga istri Nabi. Saudara, seperti yang tadi saya sampaikan, Ibn Taimiyah memilih itu, bahwa ahlul bait itu adalah para istri Nabi dan keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dalam konteks ini nggak beda ya, ikhwan. Kalau soal Wahabi sekarang ada yang benci kepada ahlul bait, itu urusan lain. Nah, kita bicara secara madhab. Nah, di kalangan daripada pentolan-pentolan ulama-ulama Wahabi atau Salafi, saudara, dalam soal ini mereka tidak keluar dari 4 pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau umpamanya ini ya, Zuriyah bisa disebutkan bahwa Zuriyah adalah cucu dari Ahlul Bait. Itu lebih tepat begitu ya. Tapi bukan termasuk di dalam Ahlul Bait begitu. Iya, lebih tepatnya Zuriyah itu adalah ya Zuriyah Ahlul Bait. Kayak Quran aja menyebutkan ya nisa'an Nabi. Ya, istri-istri Nabi, zaujatun Nabi. Ya, bukan berarti mereka Ahlul Bait. Enggak ada masalah itu. Ya, mereka orang-orang baik. Tapi persoalan masalah Ahlul Bait sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, yutahhirkum tathhira, itu Ahlul Bait punya makna khusus. Ya, yaitu 5 orang. Ya, ahlul kisah itu. Nah, ini riwayat-riwayat ini ada riwayat-riwayat yang kuat. Ya, karena apa? Karena kebenaran masalah siapa ahlul bait itu adalah kebenaran masalah sunnah atau hadis Nabi. Dan ini membutuhkan sanad. Ya, bukan kebenaran rasional. Jadi kalau kemudian pakai nalar fikih dan sebagainya, ya ada objek-objek tertentu kita menggunakan nalar fikih itu. Tapi soal masalah ini ketika itu sudah kuat, ya maka kita pakai yang kedua setelah Quran, sunnah. Nggak langsung Quran, sunnah terus pakai kias misalnya, itu enggak lah ya. Nanti kalau memang nggak jelas di sunnah, kita bisa pakai kias. Penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108 bahwasanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Ada seorang ulama, ini juga gak disebutkan lagi ulamanya siapa. Kami menyambung kembali silaturahmi kami dengan mereka. Siapa mereka? Adalah Al Abdul Malik
bin Alawi al-Mu'azzam am al-Faqih al-Muqaddam. Jadi ini pandangan ulama-ulama besar dari kalangan Ba'alawi. Ya walaupun tadi prinsip Rabitatul Alawiyah kalau untuk ke bawah itu nih kita butuh data lebih lengkap lagi. Yang bermimpi ketemu Rasulullah menyatakan bahwasanya Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya tidak ada diadakan. Sampai anak Kang, boleh baca nanti kitab ini, itu yang menulisnya justru dari Bani Ba'alawi sendiri. Siapa? Yang menulisnya itu adalah Muhammad Ali bin Al-Wikhid yang wafat tahun 960 Hijriah. Ditulis oleh keluarganya sendiri, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi sendiri, tapi cerita dalam kitabnya tidak ada satupun yang bisa diterima oleh akal sehat. Nah, adapun Syiah secara umum ada yang menarik. Mereka punya pandangan sendiri, saudara. Nah, walaupun mereka juga berbeda-beda pandangannya, tapi salah satunya mereka mengatakan Ahlul Bait hanya terbatas kepada Ashabul Kisah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Nah, kenapa Syiah mengatakan Ahlul Bait cuma 5? Mereka bilang kalau keturunan Nabi itu namanya itrah, itu namanya dzurriyyah, bukan Ahlul Bait. Kalau Ahlul Bait cuma 5, yaitu Nabi, Sayyidina Ali, kemudian putri Nabi yang bernama Fatimah, kemudian cucu Nabi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kenapa? Karena waktu ayat ini diturunkan, saudara, Nabi membuka kain burdahnya, saudara. Kalau kayak kita nih sal yang besar, kemudian Siti Fatimah dipanggil, Sayyidina Ali dipanggil, 2 cucunya dipanggil, kemudian Nabi tutup. Nabi mengatakan inilah Ahlul Baitku. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi amma jasad-jasadnya, dia katakan Waalaikumsalam warahmatullahi ya Ahlul Bait Rasulillah, ya Ahlul Bait Rasulillah, diucapkan oleh Rasul SAW agar umatnya memperhatikan dan mencintai Ahlul Bait. Kami tidak butuh mencintai Ahlul Bait, kami tidak butuh kasih sayang dari kalian dengan harta dan sebagainya. Tidak, kami membutuhkan kalian menghormati kami karena kami mempunyai tetesan darah langsung dengan Rasulullah SAW. Ibnu Hajar pernah ditanya, seorang ulama pernah ditanya tentang afdoliyah nasab dan afdoliyah ahlil ilm, tentang keafdolan nasab atau keafdolan ilm. Maka Ibnu Hajar, beliau ini mengatakan bahwa seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtad, hafal segala macam kitab. Yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i sampai mengatakan di dalam satu syairnya, ya ahla baitir Rasulillah, hubbukumu fardun minallahi fil Qur'ani andala, kafakum bil fakhri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Wahai keluarga Nabi Muhammad SAW, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh. Wajib, artinya kalau nggak dijalanin, ada orang nggak cinta, ada orang benci, wal iyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. قال من بطأ به عمله لا يسرع به نسبه لأنه من نسل النبي ولأنه متبع للنبي. لكن الذي خالف النبي ولو كان من آل بيت النبي سيلحق بأبا الهوى. لا ولن ينفع قرابته، لن تنفع قرابته، لأن النبي قال والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. لن يمنع قرابتها لرسول الله وهي بضعة رسول الله قطع اليد. أعجبني أحد المشايخ اليمنيين
لا يقول لو كان الدين بالنسب لا أسلم أبا لهب وكفر بلال لكن الدين بالاتباع لذلك رفض. إن أبا بلال وأبو جهل وأبو لهب ماذا كانوا يقولون؟ هذا الرجل يريد أن يسوينا بعبيدنا فتركوا الدين كبرياء. فهمت؟ كبرياء. والآن هؤلاء الذين يكذبون على آل بيت نبينا الأطهار كبرياء. يقول لك يا أخي نحن الأقطاب نسل النبي تتركنا وتسمع الوهابية والنواصب. يا أخي من أنت؟ يا أخي إذا خالفت الكتاب والسنة ما عليك تعويل، ما عليك معول. أنا أتبع من يتبع الدليل. الله قال فاسألوا أهل الذكر، ما قال فاسألوا أهل البيت. Dan kamu akan sesat, pasti akan sesat. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai siapapun anak turunnya di Muhammad. Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai siapapun anak turunnya di Muhammad. Nah, makanya orang-orang Syiah tidak memperluas makna, tidak memperluas kepada keturunannya. Jadi mereka mengatakan hanya 5 itu yang ahlul bait saja. Adapun keturunannya itu semua disebut zuriyah atau itrah. Mereka tidak akui disebut sebagai ahlul bait. Itu yang pertama. Ada lagi kalangan Syiah yang mencoba memperluas makna ahlul bait. Mereka bilang ahlul bait itu di samping yang 5 tadi itu, saudara, yang disebutkan tadi, juga keturunan Sayyidina Husain yang menjadi imam-imam mereka. Di sini kita lihat imam 12, saudara. Jadi Syiah Imamiyah itu mengatakan bahwa yang menjadi ahlul bait itu Rasulullah SAW dan Siti Fatimah Zahra, saudara. Berikut imam 12 mereka. Siapa itu imam 12 mereka? Pertama Sayyidina Ali, yang kedua Sayyidina Hasan, yang ketiga Sayyidina Husain. Nah, yang keempat sampai ke-12 itu keturunan Sayyidina Husain semua. Yaitu di situ kita lihat ada Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, dan Muhammad Al-Mahdi radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi mereka bilang hanya ini ahlul bait. Selain ini dari keluarga Nabi, turunan Nabi tidak disebut ahlul bait, tapi disebut itrah. Nah, ini diantara 2 pendapat dari kalangan Syiah. Sebetulnya dari kalangan Syiah ada beberapa pendapat, tapi diantara 2 pendapat yang populer ini, yang pertama ahlul bait hanya ashabul kisah, cuma 5 orang. Yang kedua ahlul bait Nabi dan Siti Fatimah ditambah 12 imam, ya ikhwan. Hanya itu yang disebut ahlul bait. Jadi kalau ngikut pendapat Syiah, saudara, maka habaib yang ada di zaman sekarang ini bukan ahlul bait. Ya ahlul bait Rasulillah, ya ahlul bait Rasulillah. Maka habaib yang ada di zaman sekarang ini bukan ahlul bait. Mereka cuma itrah, zuriyah. Tapi kalau ikut ahlus sunnah, saudara, keturunan Nabi yang ada saat ini ahlul bait semua. Keturunan Nabi yang ada saat ini ahlul bait semua. Innama ahlu baiti khamsah, yaitu Sayyidina Muhammad, Siti Fatimah, Ali, Hasan, dan Husain saja. Itu ahlul kisah. Dan ini adalah interpretasi yang paling kuat, karena memang menurut Dr. Ribut, dan ini berbasis metodologi penelitian hadis dan lain sebagainya. Ada juga sebagian ulama mengatakan ayat ini juga menyertakan istri Nabi. Walau ada hadis tentang Ummi Salamah tidak boleh masuk, tetapi asbabun nuzul ayat ini tetap adalah tentang istri-istri Nabi. Lihat di awal-awal ayatnya itu. Berarti istri Nabi pun masuk di dalam kategori ahli baitnya Nabi. Kemudian ada hadis Rasulullah Muhammad SAW tentang seorang Bani Hashim meminta kepada Rasulullah untuk menjadi petugas zakat. Kata Nabi Muhammad SAW, ahli baitku tidak boleh memakan zakat. Akhirnya seorang Bani Hashim ini pun tidak diberikan tugas sebagai pengurus zakat. Nah, berarti dari hadis itu
Bani Hasim al-mawjudun fi zamanin Nabi dakhilun fi makna ahli bait. Kemudian kata ulama, karena ada hadis Banu Hashim wa Banu Muttalib syai'un wahidun, bahwa Banu Hashim dan Banu Muttalib itu adalah sesuatu yang sama, maka Bani Muttalib kemudian hukumnya disamakan dengan Bani Hashim, masuk di dalam kategori ahli bait. Nah, jadi makanya saya di dalam kitab Al-Bayanul Zahabi itu ahli bait memilih makna ahli bait itu pertama ahli kisah, yang kedua ditambah istri Nabi, kemudian Bani Hashim dari Bani Muttalib al-mawjuduna fi zamanin Nabi, yang ada di zaman Nabi. Jadi yang ada di zaman Nabi tidak termasuk keturunan yang ada sampai sekarang ini, tidak termasuk keturunan yang ada sampai sekarang ini, walaupun dia sahih sebagai keturunan daripada ahli baitun Nabi, tetapi mereka tidak masuk di dalam kategori ahli bait illa fi babi zakah, hanya di dalam bab zakat saja. Maka hadis-hadis yang menerangkan fadilah ahli bait itu tidaklah termasuk keturunan yang ada sekarang. Maka ketika para Ba'lawi sering berceramah tentang keutamaan habaib, ya ahlul bait Rasulillah, ya ahlul bait Rasulillah, maka habaib yang ada di zaman sekarang ini bukan ahlul bait, mereka cuma itrah, zuriyah. Tapi kalau ikut ahlus sunnah, saudara, keturunan Nabi yang ada saat ini ahlul bait semua. Tapi kalau ikut ahlus sunnah, saudara, keturunan Nabi yang ada saat ini ahlul bait semua. Itu sebenarnya merampas makna ahli bait, karena hadis-hadis yang dia terangkan itu adalah hadis bukan tentang keturunan Nabi, tapi tentang ahli bait. Jadi ulama Ahlussunnah itu kalau mau berguru itu tidak sembarangan. Guru itu nyari guru yang jelas sanadnya dan kemudian juga jelas baik akhlaknya. Saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Ada ahlu bait Rasulullah, ada al Rasulullah, ada zurriyatu Rasulullah, ada itratu Rasulullah. Ahlu bait Rasulullah itu siapa? Ahlu bait Rasulullah itu ya beliau bersama Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ada Alu Muhammad. Kememun Zubair, Alu Muhammad ini adalah dari Bani Hashim, itu semuanya Alu Muhammad, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ini Alu Muhammad. Ini termasuk Sayyidina Abbas dan keturunannya, ini Alu Muhammad. Sepupu-sepupunya Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Ini Alu Muhammad. Kemudian ada dzurriyyatu Rasulullah SAW. Siapa dzurriyyatu Rasulullah ini? Siapa saja yang telah nutfatun, siapa saja yang punya garis keturunan baik dari laki-laki maupun perempuan, itu dzurriyyatu Muhammadin SAW. Ya, makanya saya katakan bahwa kiai-kiai di Nusantara itu insyaallah dzurriyyatu Rasulullah. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kiai bangsat, kiai bangsat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir, takbir, takbir. Karena dari dulu ada tradisi campur yang tidak karu-karuan. Sudah tidak ada lagi parameter bahwa laki-laki perempuan dari Bani Hashim atau Bani Mustafa di Nusantara atau Bani Abdul Muttalib di Nusantara ini
perempuannya harus menikah dengan laki-laki dari Bani Hasyim juga, itu dari dalam tradisinya tadinya tidak ada di Nusantara. Kenapa lah orangnya belum banyak? Nah sekarang kalau ada Bani Hasyim punya anak perempuan mau dikawinkan dengan Bani Hasyim laki-laki, sudah tidak ada lagi, ya terpaksa dikawinkan orang Jawa. Dikawinkan sama orang Sunda, orang Minang dan lain-lain. Jadi ini udah campur. Tapi semuanya dari keturunan itu memiliki nutfah, nubuwah ini yang semuanya pernah disebut sebagai Zurriyatu Rasulullah SAW. Tapi kalau ikut Ahlus Sunnah, saudara, keturunan Nabi yang ada saat ini Ahlul Bait semua. Baik, itulah pelajaran kita tentang Ahlul Bait Nabi. Mereka sudah kadung mengatakan ada yang begal nasab. Jika dilihat dari beberapa kitab yang kami kaji bersama, itu yang begal nasab siapa? Bisa jadi pihak orang yang mengatakan begal nasab itu yang membegal nasabnya sendiri. Sekarang kan tinggal bertanya, bagaimana nasibnya yang nasabnya terbegal? Sekarang kan tinggal bertanya, bagaimana nasibnya yang nasabnya terbegal? Itulah tadi Mukibin yang mulai angkat bicara dan bertanya nih teman-teman tentang Ahlul Bait, dan kita sudah dengar bersama jawaban dari Habib Rizik yang seakan-akan sudah mulai mendoktrin lagi nih teman-teman ya, mendoktrin Muhibbinnya agar percaya kepada Habib-Habib yang ada di Indonesia, dan banyak sekali doktrin-doktrin yang diberikan para Habib-Habib ini kepada Muhibbin, sehingga Muhibbin percaya bahwa Habib-Habib itu adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Namun kita sudah dengar bersama bantahan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tentang Ahlul Bait, yang kita bisa nilai sendiri bagaimana kebenarannya, dan kita bisa menilai perbedaan persepsi antara Habib dan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.